Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui khutbah ini kembali mari kita mantapkan kualitas ketakwaan kita dengan cara sungguh-sungguh kita melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Al-ma'murat, segala hal yang diperintahkan, baik al-ma'murat ini al-wajibat, hal-hal yang memang harus kita laksanakan, maupun al-mandubat, hal-hal yang sebaiknya kita lakukan. Kita tinggalkan segala hal yang dilarang, al-manhiyat, baik al-manhiyat ini al-mukharramat, hal-hal yang memang harus kita tinggalkan, maupun al-makruhat, hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan. Inilah yang menjadi modal, menjadi kapital bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, terutama nanti untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang kekal di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah, begitu indahnya syariat Islam di dalam memberikan bimbingan, di dalam mengantarkan perjalanan hidup kita untuk menjadi orang yang bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Syariat di dalam Islam adalah sebuah sistem, sebuah cara Allah untuk memberikan panduan bagi kita umatnya ini agar betul-betul bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena Allah menciptakan manusia dengan segala fitrahnya, mempunyai kompleksitas, punya begitu keragaman, punya begitu kompleksitas dalam diri yang begitu rumit. Ada kerumitan hidup manusia ini diciptakan oleh Allah dengan begitu banyak kerumitan yang harus kita jalani dengan panduan yang benar, dan panduan itu ada pada syariat. Panduan itu pada syariat, dan yang lalu kemudian kita jabarkan dengan kemampuan akal pikiran kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam syariat kita mengenal ada namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang kecenderungannya adalah bersifat muqayyadah. Segala sesuatu yang menyangkut tentang aturan perintah yang berada di dalam ibadah ini disertai dengan aturan-aturan, disertai dengan prosedur pelaksanaan yang sudah ditentukan oleh agama. Maka lalu kemudian disebut dengan ibadah yang bersifat muqayyadah, di mana perintah dan ketentuan yang menyangkut tentang ibadah itu harus mengikuti terhadap seluruh prosedur yang di dalam fikih disebut dengan syarat rukun dalam ibadah. Sehingga keabsahan sahnya sebuah ibadah adalah bila mana telah memenuhi terhadap seluruh ketentuan syarat rukun itu. Ketika ibadah itu dinyatakan sah, maka baru seseorang mukallaf itu dinyatakan telah yakhruju an uhdatil amri, dia lalu kemudian dianggap telah lepas dari 10 ikatan-ikatan perintah itu. Ibadah mahdhah ini punya ciri bahwa kalau di dalam konsep syariat kita ini, kaidah yang berlaku adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ibadah itu pada dasarnya haram, ibadah itu pada dasarnya dilarang, kecuali illa ma dalla alaihi dalilun ala wujubihi au ghairihi. Artinya apa? Artinya bahwa ibadah itu yang bersifat mahdhah
Itu kita harus menunggu dulu. Seseorang melakukan itu berdasarkan perintah, bukan berdasarkan logika kita, bukan berdasarkan sesuatu yang kita desain sendiri, tidak. Tetapi ibadah itu betul-betul paket, sesuatu yang memang diajarkan. Maka lalu kemudian tidak boleh kita melakukan ibadah itu sakar BDW, tidak boleh. Perintahnya kaya apa, aturannya kayak apa. Di sini dibutuhkan ilmu yang cukup agar supaya ibadah yang diperintahkan itu betul-betul bisa kita lakukan dengan baik. Orang harus ngerti tentang aturan fikihnya, yang di dalamnya ada syarat rukun, di dalamnya ada mubtilat, hal-hal yang membatalkan, di dalamnya ada muharramat, yang diharamkan, itu semua bersifat detail. Ibadah mahdhah terikat oleh adanya aturan-aturan yang telah digariskan di dalam agama, dan itu prosedurnya bersifat sangat detail, sangat terperinci, dan tidak ada lagi pikiran kita melakukan proses yang sifatnya melakukan rekayasa, melakukan sebuah inovasi terkait dengan sistem dan aturan itu. Masyarakat muslimin, berbeda halnya dengan ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Yang ini disebut dengan muamalah dalam kehidupan kita, yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Apakah itu yang menyangkut tentang persoalan kita sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apakah kita dalam kehidupan komunitas, kelompok, lembaga pendidikan, pesantren, dalam dunia politik, dalam dunia ekonomi, budaya, yang sifatnya duniawi, yang sifatnya apa yang bersifat logika dan rasio kita, itu semua ada pada namanya ibadah muamalah itu. Segalanya bagi seorang muslim ketika diilmoni itu bisa menjadi ibadah. Allah hanya memberikan ketentuan yang sifatnya pokok, makanya lalu kemudian ibadah ghairu mahdhah itu mutlaqun anit taqyid. Tidak diberikan ketentuan secara detail oleh Gusti Allah. Allah hanya memberikan panduan secara umum. Sedekahlah kamu, penjabaran sedekah itu kayak apa, kamu diberikan hak apa yang kamu punya, kapan kamu punya, kepada siapa kamu punya. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu mahdhah, terikat, ada ketentuan syariat yang membatasi tentang kapan dia diberikan, berapa batasnya, berapa nisabnya, berapa yang harus diberikan. Semua terikat di dalam ketentuan yang bersifat terperinci. Mencari ilmu itu bersifat mutlaqah, amar yang bersifat mutlak. Kita dianjurkan mencari ilmu, cara mencari ilmunya hanya diberikan gambaran secara umum. Ada ilmu yang lalu oleh para ulama dijabarkan sebagai ilmu yang bersifat fardu kifayah, fardu ain. Setelah itu sistem bagaimana ilmu harus kita peroleh, manajemennya, pengelolaan institusinya kayak apa, itu adalah logika dan pikiran kita yang harus terus mengembangkan itu sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Inilah hebatnya di dalam agama kita, ada di mana Allah menyerahkan kepada kita untuk mengatur kehidupan ini berdasarkan kemampuan logika kita dalam berpikir, tetapi ada sesuatu yang diikat oleh Allah dalam aturan-aturan yang terperinci, dan ini menjadi pondasi kita untuk mengembangkan hal-hal yang bersifat muamalah ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kita yakini bahwa Islam itu salihun likulli zamanin wa makanin. Islam itu adalah kompatibel, Islam itu adalah sangat sesuai, sangat bisa mengikuti terhadap seluruh perkembangan dan dinamika, tergantung pada tingkat kemampuan, keberanian kita untuk melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan ini, dengan tetap berpegang mana yang sudah diatur secara detail dan mana yang kita harus punya kemampuan terus mengembangkan. Manajemen metode itu tidak boleh mabni. Piye carane ngaji itu harus terus bergerak. Yang tidak boleh bergeser itu adalah kemampuan kita untuk memahami agama, punya ilmu agama. Ngajinya itu tidak boleh, tapi cara ngajinya kayak apa? Ngajinya itu tidak boleh berubah. Kita harus iso ngaji, tapi bagaimana mengelola dan mengatur bagaimana ngaji itu supaya bisa efektif, maksimal, itu harus terus bergerak. Mencari ilmu itu pokok, tidak bisa, tapi al-kaifiyah wa tariqah,
Wat tanzim yang berkaitan dengan bagaimana institusi pendidikan itu harus kita gerakkan, kita kelola yang efektif, itu yang tidak boleh berhenti, harus terus mu'arab. Substansi yang harus mabni, tetapi kaifiyah wa tariqah harus terus terjadi sebuah pembaharuan, inovasi, sehingga semuanya betul-betul efektif dan mampu merespon terhadap dinamika dan perkembangan ini. Disitulah sehingga kita terus bisa mengikuti dan bisa membawa agama ini untuk terus berada di dalam kebaikan, baik kebaikan di dunia, terutama nanti kebaikan di akhirat kita nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi durina wa aslih khulata umurina waj'alil lahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ikhtim lana bil iman, ikhtim lana bil islam, ikhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.